Jadi perbedaan konsolidasi chapter 5 sama 6 itu diketahui dari mana kata-katanya. Kalau chapter 5 itu ada P yang menjual atau S yang menjual barang dagangan, inventory. Kalau chapter 6 seperti di sini yang dicetak bold itu. Ada S menjual mesin atau bisa juga di chapter 6 itu P yang menjual mesin begitu. Nah, kalau P yang menjual ke S itu transaksinya downstream. Kalau S yang menjual ke P itu transaksinya adalah upstream. Benar ya jawaban teman-teman tadi. Yang saya tunjukkan ini adalah soal upstream. Kenapa? Karena S yang menjual mesin ke P. Berarti transaksi ini adalah upstream. Downstream sama upstream akan kita kerjakan melalui satu soal ini ya. Jadi asumsikan dengan satu soal yang sama ini, kita akan mengerjakan jika kata-katanya diganti, P yang menjual mesin ke S, downstream. Terus kita akan kerjakan seperti yang kata-kata ini, S menjual mesin ke P berarti upstream. Saya taruh downstreamnya sebelah kiri, kemudian upstreamnya sebelah kanan. Lebih mudah teman-teman itu memahami downstreamnya dulu. Baru dari downstream itu kemudian kita lihat perbedaannya sama upstream. Jadi mari kita kerjakan dengan downstream dulu. Kalau saya tanya, jurnal transaksinya chapter 5 ada berapa? Jadi kalau jurnal transaksi yang dasar, yang memang ada di semua perusahaan itu ada 4 ya. Beli, net income, dividen, amortisasi. Setelah itu kan berkembang. Kita sudah minggu lalu belajar chapter 5, ada jual beli inventory antara P sama S. Nah, tambah berapa itu jurnal transaksinya? Kalau memang ada transaksi jual beli inventory-nya. Beberapa teman sudah menjawab ada 2. Betul. Yang pertama untuk mengakui adanya unrealized profit. Kemudian yang kedua untuk mengakui adanya realized profit. Di chapter 6 ada 3. Nah, teman-teman perhatikan 3-nya di sini. Jadi yang pertama untuk mencatat adanya unrealized profit sama ya, sama chapter 5 ya, ada istilah unrealized profit di sini. Jurnal yang kedua, keterangannya sama sih, realized profit. Tapi di chapter 6, profit itu terrealize-nya bisa 2 cara. Realized profit itu bisa melalui proses penyusutan atau depreciation. Kita sebut di sini realized profit through depreciation. Terus kemudian realized profit juga bisa melalui penjualan aset tersebut. PPE tadi itu tanah, bangunan, peralatan atau kendaraan itu kalau terjual keluar. Jadi ada 3 jurnal transaksi di chapter 6. Terus kita ngomongin kertas kerja sekarang. Kalau yang kertas kerja dasar itu ada 5. Mulai dari eliminasi income from S bla bla bla, mencatat NCA share bla bla bla, eliminasi equity bla bla bla. Kemudian ada alokasi amortisasi excess sama amortisasinya. Di chapter 5 yang lalu jurnal kertas kerja kita tambah berapa? Tambah berapa? Sudah ada yang merespon 3. Tumben hari ini nggak seneng pakai on mic ya. Semuanya on chat. Kalau kalian on mic kan bisa lanjut. 3 itu tentang apa saja? Nah, keterangannya 3 itu tentang apa saja? Intercompany sales, terus Betul, eliminasi intercompany sales, terus mengakui unrealized profit, terus yang realized profit. Ya, bagus Nike. Jadi ada 3 yang disebutkan Nike. Kita lihat ya, kalau di chapter 6 tambah 3, teman-teman. Keterangannya untuk kertas kerja mirip sama yang transaksinya chapter 6 tadi. Jadi yang pertama mencatat unrealized profit, yang kedua realized profit depresiasi, yang ketiga realized profit sales outside.
Jadi, kalau semua soal itu dipersatukan, ada chapter 4 sama 5 dan 6-nya, seperti yang barusan kita sebutkan bersama-sama itu harus ada semua dalam suatu laporan konsolidasi. Gitu. Kalau di jurnal transaksi pertama kali di chapter 6 ini kita harus mencatat adanya unrealized profit. Unrealized profit di chapter 6 itu berasal dari selisih harga jual sama book value atau nilai bukunya aset tersebut. Jadi kalau di sini kita bicara tentang mesin, kita harus menemukan S menjual ke P itu harga jualnya berapa. Kita bandingkan dengan nilai buku mesin yang dimiliki S itu berapa. Berarti kalau harga jual lebih tinggi daripada nilai bukunya, mesin itu berhasil dijual lebih tinggi, itu namanya untung. Nah, tapi kalau harga jualnya lebih rendah dari nilai bukunya, berarti itu namanya rugi. Di chapter 5 yang lalu, waktu kita belajar inventory, asumsinya perusahaan kita itu berdagang. Nggak ada ya soal yang jualan inventory-nya rugi. Karena logikanya inventory dijual pasti dengan markup yang lebih tinggi daripada harga pokoknya. Tapi kalau di chapter 6, teman-teman masih mungkin akan menemukan case-case yang rugi. Jadi bisa untung, bisa rugi di chapter 6 kali ini. Karena benda yang dijual ini adalah bukan core bisnisnya. Perusahaannya perusahaan dagang, bukan dagang mesin gitu loh. Jadi kalau suatu saat dia kadang menjual tanahnya, bangunan atau mesinnya, itu yang bukan barang dagangannya teman-teman. Jadi bisa untung bisa rugi. Mengetahui untung ruginya kita cari dulu dari harga jual. Harga jualnya di sini diketahui 42.000 ya. Nah, kita harus membandingkan dengan nilai buku. Karena ada nilai buku, berarti kita harus ingat kembali rumusnya nilai buku atau book value. Book value itu cost dikurangi accumulated depreciation. Cost itu adalah harga pertama kalinya membeli sebuah mesin itu. Harga perolehan pertamanya namanya cost 40.000 itu. Nah, mesin ini dimiliki kan mulai dari 1 Januari 2015. Punya masa manfaat 5 tahun, belum sampai 5 tahun digunakan. Pada tanggal 1 Januari 2017, itu mesinnya sudah dijual dari S dijual ke P. Jadi mesin ini sempat dipakai 2 tahun. Dari 1 Januari 2015 sampai 1 Januari 2017. Penyusutannya berarti baru 2 kali terjadi. 2 tahun terjadi. Penyusutannya menggunakan garis lurus atau straight line. Cost-nya 40.000, kurangi nilai sisa 0, kemudian dibagi masa manfaatnya 5 tahun. Berarti penyusutan per tahunnya 8.000. Karena mesinnya sudah digunakan 2 kali, 2 tahun, disusutkan 2 kali, berarti 8.000 kali 2 total accumulated depreciation-nya 16.000. Cost-nya 40, accumulated depreciation-nya 16, berarti nilai bukunya 24. Bandingkan dengan harga jual ya. Harga jualnya 42, nilai bukunya 24, berarti penjualan mesin ini mengalami keuntungan 18.000. Angka 18.000 ini harus teman-teman cari dulu untuk mengawali jurnal transaksi untuk mencatat unrealized profit, income to investment. Kalau masih ingat jurnalnya chapter 5 sama ya. Debitnya income, kreditnya investment. Hanya cara mencarinya berbeda. Kalau di chapter 5 kalian dari persilangan kali silang antara harga pokok sama harga jualnya inventory. Kalau di chapter 6 seperti ini. Teman-teman amati lagi ya. Di sini saya jelasin dulu. Nanti baru kita berlatih soal, teman-teman yang mandiri mengerjakan soal ya. Nah, perbedaan lagi sama chapter 5. Kalau chapter 5, unrealized profit-nya itu akan muncul tahun demi tahun. Karena inventory itu adalah core bisnis kita. Kita jualan barang dagangannya rutin begitu ya. Tapi kalau chapter 6, mesin yang kita jual itu, ya mesin itu gitu loh. Mesin tersebut. Jadi kalau mesinnya sudah dijual ya nggak ada mesin itu lagi. Sehingga profitnya hanya diakui sekali pada tahun pertama ya teman-teman. Tidak ada profit lagi di tahun kedua. Di sini nanti tahun pertamanya tahun 2017 karena S menjual mesinnya ke P 2017.
tahun keduanya 2018, tahun ketiganya 2019. Nanti kita coba buat semua jurnal transaksi dan kertas kerjanya 3 tahun ya. Tahun pertama, kedua, sama ketiga. Untuk jurnal transaksi yang berikutnya, realized profit melalui proses penyusutan. 18.000 tadi, nilai profit yang sudah kita temukan, dibagi dengan sisa masa manfaat tahunnya mesin. Mesin tadi awalnya 5 tahun, sudah dipakai 2 tahun, jadi sisa 3 tahun. Nah, 18.000 itu silakan dibagi 3. Rata, setiap tahun akan ada realized profit through depreciation dengan jurnal investment to income masing-masing 6 ribuan. Nah, teman-teman perhatikan. Tahun pertama ada jurnal, tahun kedua ada jurnal. Kenapa tahun ketiga nggak ada jurnal? Karena pada 31 Desember 2019, lihat tahunnya ya, oh berarti 2019 pada tahun ketiga, mesin tersebut dari P dijual ke pihak luar. Jadi tadi S jualan ke P, kemudian sekarang P-nya menjual ke pihak luar. Kalau mesin itu terjual ke pihak luar, maka proses penyusutan sudah tidak terjadi melalui depresiasi, itu enggak. Langsung profitnya itu akan terrealisasi melalui penjualan keluar tersebut. Jadi kalau tadi ada angka 18.000, sudah disusutkan 2 kali 6.000, sisa 6.000-nya itu langsung realize, teman-teman. Jadi profit yang pertama kali muncul tadi kan masih unrealized. Karena jual belinya antara induk sama anak itu dianggap satu internal perusahaan yang sama, di akuntansi itu tidak sah, unrealized. Ketika ada proses penyusutan, dia akan realize pelan-pelan. Tapi kalau ada penjualan keluar, nggak usah pelan-pelan. Sisa berapapun yang unrealized itu langsung realize semua melalui sales outside. Oke, sampai penjelasan ini ada pertanyaan nggak? Teman-teman asumsikan yang kita kerjakan ini downstream ya. Walaupun ini S menjual ke P, saya harap dengan soal yang sama, benar-benar soal ini aja, kalian anggap ini downstream dulu ya. Kenapa kok menggunakan soal yang sama, saya minta kok asumsi dua berbeda. Ya supaya kalian tahu dengan angka yang sama itu bagaimana perbedaannya, persamaan dan perbedaannya. Jadi asumsikan tadi itu yang P menjual mesin ke S, S-nya jual ke pihak luar ya. Nah sekarang baru kita buat jurnal transaksi lagi tapi dengan upstream. Upstream itu berarti S menjual mesin ke P, terus nanti 2019-nya P menjual mesin ke pihak luar. Saya tanya teman-teman dulu. Jurnalnya upstream tetap ada 3. Tetap ada unrealized profit depreciation, sama realized profit sales outside ya. Nah, coba teman-teman ingat-ingat. Apa bedanya downstream sama upstream? Apa bedanya downstream sama upstream? Ingatkah kalian? Jurnalnya sama loh, income to investment. Tapi angkanya seperti apa kalau di upstream? Ya, Nika Ayu. Dikali persentase kepemilikan kayak. Kalau di sini yang mana persentasenya berarti? 90%. Betul sekali. Jadi kalau upstream 18.000-nya kalikan dengan 90%. Oke, Nika tulis namanya Nika sendiri ya, Nika Ayu. Perbedaan unrealized profit downstream upstream. 18.000-nya kalikan 90%, teman-teman, ketemu 16.200. Realized profit through depreciation-nya tadi dibagi sisa masa manfaat 3 tahun. Boleh 16.200 dibagi 3, kalian akan menemukan 5.400. Atau mau utuhnya dulu, 18.000 bagi 3, 6.000, baru dikali kepemilikan 90%. Sama aja, nanti ketemunya juga 5.400. Unrealized profit, amati ya, jurnal transaksi hanya muncul 1 kali, nggak akan muncul lagi. Kalau yang realized profit through depreciation, ini akan rutin seharusnya 3 kali. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, karena sisa manfaatnya 3 tahun. Tapi kenapa? Tahun 2019 alias tahun ketiga, kok nggak ada realized profit melalui penyusutan? Karena tahun ketiga, mesinnya itu terjual ke pihak luar. Kalau terjual ke pihak luar,
berapapun sisa profit yang masih unrealized, yang masih nggak sah itu langsung sah, langsung realize. Jadi kalau di sini 16.200 kurangi 5.400 kurangi 5.400, berapa sisanya itu langsung realize melalui sales outside. Ada pertanyaan nggak tentang jurnal transaksi? Satu hal yang saya mau sampaikan ke teman-teman, harga jualnya P ke pihak luar, atau kalau downstream, berarti harga jualnya S ke pihak luar, itu tidak digunakan apapun dalam proses konsolidasi ya. Angka ini berguna ketika kalian dulu di intermediate accounting, membuat jurnalnya, disposal aset itu seperti apa kalau dijual. Tapi kalau di konsolidasi, tidak diperhatikan. Mari kita perhatikan jurnal kertas kerjanya. Jurnal kertas kerja downstream dulu ya. Keterangannya sama persis, unrealized profit, realized melalui depreciation, sama realized melalui sales outside, sama persis. Untuk mencatat unrealized profit, debitnya gain, kreditnya equipment. Ya kertas kerja itu memang jurnalnya aneh-aneh ya. Karena prosesnya itu untuk mengeliminasi. Jadi kalau gain di akuntansi, keuntungan itu dikredit, kita ingin hapus eliminasi, jadi di debit. Equipment itu adalah aset, kita ingin kurangi, jadi dilawan saldonya jadi dikredit. Kurang lebih seperti itu ya. Kenapa kok seperti ini juga kebalik kan? Jurnalnya depresiasi, awalnya depreciation expense to accumulated, ini di cancel kayak dibalik gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini, kita mulai dari yang pertama, unrealized profit. Nilainya tadi 18.000 masih ingat ya, selisih harga jual 42 dengan nilai buku book value 24. Nyatetnya gain to equipment. Terus tentang penyusutan 18.000-nya dibagi sisa masa manfaat 3 tahun tadi ketemu 6 ribuan per tahun. Debitnya accumulated depreciation, kreditnya depreciation expense. Belum ada penjualan keluar untuk tahun 2017. Nah, ini loh bedanya. Kalau di jurnal transaksi, unrealized profit itu memang muncul satu kali. Yang tadi saya cerita, kalau mesin tersebut sudah dijual, ya sudah nggak ada mesin tersebut itu lagi. Tapi di kertas kerja, walaupun mesinnya hanya satu itu, walaupun unrealized profitnya hanya diakui sekali pada tahun pertama, tapi jurnal kertas kerjanya tetap ada terus sampai tahun-tahun berikutnya selama mesin itu tidak terjual ke luar. Jadi 2018 kan masih belum ada sales outside. Nanti 2019 kan baru ada sales outside. Jurnal kertas kerja harus tetap mengakui unrealized profit. Walaupun unrealized profit itu secara konsepnya ya satu kali 18.000 yang tadi. Saking penulisannya di kertas kerja harus ditulis terus-menerus selama mesin itu belum terjual ke sales outside. Cara penulisannya, investment in S di debit, kemudian accumulated depreciation di debit, kreditnya equipment. Ngisinya dari equipment dulu ya. Equipment-nya itu diisi senilai pertama kali munculnya 18.000. Accumulated depreciation sudah berapa kali disusutkan yang tadi itu? Oh, tahun sebelumnya baru satu kali 6.000 ya berarti 6.000. Kemudian 18 dikurangi 6, investment in S-nya ketemu 12.000. Susutkan lagi, garis lurus sama terus 6 ribuan terus. Tahun ketiga, yaitu tahun 2019, kita tidak membuat unrealized profit lagi, tidak ada depreciation lagi karena ada sales outside. Nah, jurnalnya sales outside itu serupa mirip sama ini ya, tapi nggak sama. Debitnya sama investment, debit lagi sama accumulated, kreditnya ya gain ya teman-teman. Ini kan equipment, kalau ini gain. Cara ngisinya dari gain dulu. Gain itu awal mula utuhnya 18. Kemudian accumulated depreciation-nya sudah 2 kali 6.000. 6.000 kali 2 berarti 12.000.
18 kurangi 12 berarti sisanya masukkan investment in S. Ini adalah jurnal kertas kerja downstream. Jadi ada pertanyaan dari Aldo, bagaimana kalau sales outside-nya bukan 2019, misalnya tahun depannya lagi 2020? Efeknya apa sama jurnal yang kita buat? Tunggu nanti di bawahnya ada jawabannya ya Aldo. Tapi kurang lebih intinya adalah, kalau ini jualannya 2020, teman-teman geser ini ke 2020. nya harus membuat lagi ini Aldo. Selama tidak ada sales outside, jurnal ini harus ada terus. Tapi isinya tentu saja berbeda. Karena equipment-nya kan tetap 18. Penyusutannya kan sudah 2 kali 6.000 alias 12. Jadi sisanya di sini 6.000. Kemudian kita susutkan lagi. Nanti waktu terakhirnya tahun 2020, gennya tetap utuhnya 18, tapi penyusutannya sudah 3 kali 6.000. Seperti ini. Nah, berarti ini sisanya 0. Nah, gitu ya Aldo. Misalnya terjualnya tahun 2020. Nanti tunggu case di bawahnya ada. Oke, Bu. Makasih. Tuh. Oke. Ini downstream, teman-teman. Mari kita lanjutkan lagi ke upstream ya. Nah, kalau downstream sama upstream bedanya apa? Kalau upstream. Jurnal untuk mengakui unrealized tahun pertamanya sama, debitnya gain, kreditnya equipment. Nah, di kertas kerja, nilai yang dicantumkan itu harus 100% utuhnya. Jadi kalau tadi di transaksinya upstream 18.000-nya dikali kepemilikan 90%, kalau di kertas kerja kalian 18.000 utuhnya. Begitu pula dengan penyusutan. Kalau tadi di transaksi kan perkalian 90%-nya. Kalau di kertas kerja biarkan utuhnya. Terus 2018 masih harus buat jurnalnya unrealized profit lagi karena mesinnya belum terjual ke pihak luar. Depresiasi juga masih berjalan karena belum ada penjualan ke pihak luar. Nanti 2019 karena ada penjualan ke pihak luar, maka tidak ada unrealized sama tidak ada jurnalnya depreciation. Nah, coba lihat bedanya ya. Kalau di downstream, debitnya investment, debit accumulated, credit equipment. Kalau di upstream, bedanya yang ada warna kuningnya. Kalau di upstream, teman-teman harus nambahin NCI di debit. Kenapa? Karena equipment utuhnya 18. Penyusutannya sudah terjadi 1 kali 6.000. 18 kurangi 6.000 kan 12.000. Kalau di upstream kita harus berbagi. Kita hanya punya 90%. Sehingga yang masuk di investasi kita itu hanya 12.000 kali 90% kepemilikan. Sisanya kita harus ingat ada pihak minoritas atau NCI. Jadi 12.000-nya yang masuk di NCI itu kali 10% 1.200. Jurnalnya realized profit through sales outside itu mirip sama yang unrealized profit yang tahun kedua ini. Cuma bedanya kalau kita perhatikan debitnya sama semua. Investment in S, NCI, accumulated depreciation, kreditnya aja ya. Kalau yang tadi equipment, kalau yang sales outside, kreditnya gain. Cara ngisinya tetap dari yang kredit dulu ya. Jadi gainnya pertama 18.000 utuhnya. Accumulatednya sudah 2 kali penyusutan di tahun 2017 sama 2018 yang lalu. 18 kurangi 12.000 berarti 6.000. 6.000 kalau downstream masuk ke investment in S semua. Kalau upstream 6.000-nya untuk kita hanya 90% kepemilikan, investment in S. 6.000-nya untuk minoritas kalikan 10%. Oke. Jadi dengan soal yang sama tadi, masa manfaatnya sejak 1 Januari 2017-nya jangan 3, teman-teman. Sisa masa manfaatnya bagaimana kalau 4 sekarang? Dengan case yang sama.
Bagaimana kalau sisa masa manfaatnya 4 tahun? Mari kita bekerja bersama-sama ya. Pertama kali, jurnal transaksi mengakui unrealized profit, harga jualnya 42, nilai bukunya 24. Berarti berapa itu unrealized profitnya dari penjualan mesin? Kalau downstream berarti P jualan ke S, kalau upstream berarti S yang jualan ke P. Kita kerjakan satu soal yang sama dengan dua asumsi. Berapa unrealized profitnya? 18.000. 18. Penyusutannya bagaimana kalau sisa masa manfaatnya diganti jadi 4 tahun ya? Jadi 18.000 bagi 4, ini penyusutannya setiap tahun straight line garis lurus 4.500-an. Sales outside-nya baru terjadi pada tahun ketiga. Jadi tahun pertama nggak ada sales outside, kedua nggak ada sales outside, tahun ketiga baru ada sales outside. Karena tahun kedua masih belum ada sales outside, maka kita akan melakukan penyusutan rutin. Nah, tapi kalau di transaksi, unrealized profit hanya satu kali saja, teman-teman. Unrealized profit tahun ketiga juga nggak ada karena hanya satu kali aja. Penyusutan tahun ketiga nggak ada karena tahun ketiga ada realized outside, maka kita langsung sisa berapapun profitnya langsung realize melalui sales outside. Nah, pertanyaannya ini diisi berapa? Coba jawab bareng-bareng. Berapa realized profit through sales outside 2019? Gimana? 9.000, Bu. Dapat dari mana? 18.000 kurang 4.500 kali 2. Tuh. 18.000 kurangi nilai ini loh. 4.500-nya sudah jalan 2 kali. Jadi sisa berapapun itu langsung realize ya teman-teman. Itu konsepnya akuntansi. Profit itu langsung sah kalau kalian berhasil jual benda yang internal tadi keluar. Jadi kalau mau nggak dijual, kalau mesin itu dipakai kalian terus begitu ya. Tadi misalnya P jualan ke S, S itu pakai mesin itu selama-lamanya. Ya udah, profit itu akan realize tapi tunggu pelan-pelan melalui depresiasi per tahunnya. Nah, kalau kalian langsung jual keluar, ya udah langsung realize. Gitu. Oke, melangkah ke kertas kerja. Jurnal kertas kerjanya kalau mau panjang gain on sale of equipment, kalau mau singkat gain gitu aja boleh. Kemudian diisi yang utuh tadi 18.000 ya. Penyusutannya accumulated to depreciation expense. 18.000 bagi 4, 4.500-an rutin per tahun. Tidak ada sales outside untuk tahun pertama. Nah, tahun kedua kan nggak ada sales outside. Kalau di kertas kerja, ini ada jurnal. Tetap ada jurnal terus. Penyusutan ya pasti ada ya per tahun. Nah, jurnalnya apa? Hafalin ya. Investment in S, accumulated depreciation, lalu equipment. Cara ngisinya dari equipment dulu, teman-teman. Equipment tuh utuh 18. Sudah berapa kali disusutkan? 1 kali. 1 kali, betul. 4.500. Nah, investment in S ini sisanya aja. Begini. Tahun 2019 kan ada penjualan keluar. Maka tidak ada jurnal unrealized, tidak ada jurnal kertas kerjanya depresiasi. Jurnalnya penjualan keluar itu mirip sama ini, tapi bawahnya kreditnya gain. Cara ngisinya, gain itu senilai utuh pertama kalinya. Penyusutannya sudah berapa kali? 2 kali. 2 kali 4.500, bagus. Nah, sisa berapapun itu, profitnya 18 kurangi 9, masih sisa 9.000. Langsung realize melalui sales outside. Ini adalah downstream-nya. Jurnal transaksi dulu. Kalau diganti jadi S yang menjual mesin ke P, lalu P pada tahun 2019 menjual mesin itu ke pihak eksternal. Kalau jurnal transaksi, jurnalnya sama income investment, tapi 18.000-nya harus dikali kepemilikan 90%. Jadi 16.200. 16.200 dibagi sisa masa manfaat 4 tahun, nanti ketemu 4.050. 16.200
sudah dikurangi 4.050 2 kali, maka sisa 8.100. Itulah yang realized melalui sales outside. Kalau di jurnal transaksi, unrealized profit hanya diakui 1 kali. Penyusutan akan terus terjadi kalau nggak ada sales outside. Kalau ada sales outside, penyusutan tidak terjadi. Itu jurnal transaksi. Kalau jurnal kertas kerja, harus utuh ya. Jadi walaupun tadi upstream itu kalian kalikan kepemilikan, di kertas kerja itu harus ngomongin unrealized profit utuhnya. Penyusutan juga harus utuhnya, yang nggak dikali 90%. Karena 2018 belum ada sales outside, maka masih harus membuat unrealized profit dan penyusutan. Nanti 2019 karena ada sales outside, maka tidak ada unrealized, tidak ada depreciation. Unrealized cara membuat jurnalnya dari equipment dulu, utuh 18.000, penyusutannya 1 kali 4.500, 18.000 kurangi 4.500 itu 13.500. Kalau di downstream, 13.500 itu diserap investment in S semua. Tapi kalau di upstream harus berbagi dengan minoritas. Jadi 13.500-nya kali 90% itu punyanya kita P, masuk ke investment in S. Yang minoritas masuk ke NCI 10%. Realized sales outside ngisi dari gain dulu utuh 18.000. Sudah 2 kali penyusutan, 2 kali 4.500 berarti 9.000. 18 kurangi 9 berarti 9.000. 9.000 yang untuk investment in S kali 90%, untuk minoritas kalikan 10%. Ini jurnal yang upstream. Bagaimana kalau sampai 4 tahun kemudian, jadi sisa masa manfaatnya 4 tahun. Sejak 1 Januari 2017 itu, terus bagaimana kalau 4 tahun itu mesin itu ya dimiliki, kalau tadi misalnya downstream, P jualan ke S, ya S itu memiliki mesin itu terus selama 4 tahun. Kalau upstream S jualan ke P ya sudah, P-nya akan pegang terus mesin itu 4 tahun. Nah, menurut kalian seperti apa? Coba dibuat-buat dulu ya. Kemudian untuk yang sisa masa manfaat 4 tahun lagi berarti penyusutannya investment to income-nya berapa? 4.500. 18.000 dibagi 4 ya. Berarti Ya. 18.000 dibagi 4, 4.500. Nah, ini akan berlangsung sampai tahun berapa? Karena tidak ada sales outside terus-menerus ya. Selama 4 tahun itu mesinnya digunakan terus. Jadi ini kalau ada 2017 sampai 2020, 1 kali, 2, 3, akan berlangsung 4 kali terus ya. Jadi sisa masa manfaatnya 4 tahun, disusutkan 4 tahun seperti itu terus. Upstreamnya 18.000 dikali 90% kepemilikan, dibagi 4, 16.200 dibagi 4, ya udah, berarti 4.050-nya akan berlangsung terus-menerus. 2017, 18, 19, 20, sampai 4 kali penyusutan seperti itu. Kalau di kertas kerja, pertama muncul unrealized profit, gain to equipment. Lalu disusutkan dibagi 4 tahun, ketemu tadi 4.500-an ya. Nah, tidak ada sales outside sampai nanti tahun keempat. Berarti unrealized profit dan depreciation ini jurnalnya harus ada terus-menerus selama 4 tahun tersebut. Apa jurnalnya untuk mengakui unrealized profit kalau di kertas kerja? Debitnya downstream ya. Yalen, debitnya? Ellen ini mau jawab apa mau tanya? Investment in S, Bu. Oke, investment in S. Kemudian debitnya lagi? Accumulation depreciation. Accumulated depreciation. Kemudian kreditnya? Equipment. Nah, ini ulang terus sampai tahun keempat. Jadi selama mesin itu nggak ada sales outside, ini harus diulang terus. Penyusutannya pun ini juga harus diulang terus-menerus. Kita kerjakan dulu yang unrealized profit. Equipment-nya berarti dapat dari utuhnya, 18.000-nya.
Accumulated-nya sudah berapa kali? Waktu posisi kita di 2018 berarti accumulated-nya 1 kali. 1 kali. Jadi ini selisihnya 13.500. Susutkan lagi selalu 4.500-an begini. Jadi nanti tahun kedua sudah. Tahun ketiga 18.000-nya utuh, accumulated-nya berarti sudah 2 kali 4.500. 18 kurangi 9 berarti 9. Penyusutannya masih berlangsung lagi. Kemudian equipment-nya 18.000 utuh, accumulated-nya berarti sudah 1, 2, 3 begitu. Nah, sisanya masuk ke investment. Terus penyusutannya terakhir ini ya. Keempat ini ya. Jadi tahun depannya sudah nggak ada penyusutan lagi. Walaupun tidak ada sales outside, tapi kan penyusutannya sudah 4 kali. Sisa masa manfaatnya 4 tahun tadi. Andai kata ada tahun 2021-nya, equipment-nya tetap 18, penyusutannya sudah 1, 2, 3, 4, sudah 4 kali 4.500. Jadi ini 0, teman-teman. Bisa dipahami kah kertas kerjanya? Kalau kita lihat dari sisi upstream-nya, oh ini saya nggak buat ya. Kalau kalian buat sisi upstream-nya, perbedaannya nanti hanya di sini ya. Di investment in S harus berbagi dengan NCI-nya. Oke, kita lanjut dulu dengan kasus yang sama. Masa manfaat 4 tahun. Kalau terjual keluarnya bukan tahun 2019, tapi kalau terjual ke pihak luarnya tahun 2018 bagaimana begitu ya. Jadi untuk unrealized profit 18.000 hanya diakui 1 kali di jurnal transaksi. Kalau penyusutan investment to income, nah kalau tahun 2018 alias tahun keduanya langsung laku ke pihak luar, maka tidak perlu membuat depresiasi juga di tahun 2018-nya. Sehingga 18.000 kurangi sudah pernah disusutkan 1 kali 4.500, sisa 13.500-nya itu langsung realize melalui sales outside. 2019-nya sudah nggak ada mesin lagi, sehingga sudah no entry semua. Begitu, sudah tidak ada jurnalnya chapter 6. Kalau di kertas kerja, oh saya nggak buat kertas kerjanya ya teman-teman. Kalau di kertas kerja juga demikian ya, habis gain to equipment, accumulated depreciation expense, ya sudah, langsung investment, accumulated debit, kemudian kreditnya gain langsung hilang semua di tahun 2018. Kalau mesinnya terjual keluar 2018. Terus, kalau masa manfaatnya 3 tahun, misalnya 1 Januari 2017 bawaan soal awalnya ini diganti jadi 31 Desember 2016. Ya nggak apa-apa, teman-teman tetap mulainya dari 2016 berarti. Tahun pertamanya. Tahun keduanya 2017, tahun ketiganya 2018. Ya tetap seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya bukan lihat tanggal, tapi lihat tahun. Kalau di chapter 6 itu kalian nggak usah lihat tanggalnya berapa, pokoknya lihat tahunnya aja. Di mana kalian mulai pertama kali membuat jurnalnya untuk menentukan tahun pertamanya itu. Kelompok 5 tadi mengerjakan jurnal transaksi 2012 sampai 16. Kelompok 6 Kania dan teman-teman jurnal kertas kerjanya ya.